Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada muqaddimatul kitab Nasaihul Ibad, karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, nafa'allahu bihimal muslimin, amin. Yang dimana kita sampai tentang penyebutan dua hadis oleh daripada beliau Syekh Nawawi Al-Bantani di akhir daripada muqaddimah beliau. Qaulul musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil asrari fid darain, amin. Wa ana al-ana uridu at-tabarruka bi ityani hadithaini syarifaini jalilaini. Dan sekarang saya Syekh Nawawi Al-Bantani ingin mengambil keberkahan dengan mengemukakan dua hadis yang mulia lagi agung. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mencoba untuk daripada bertabaruk, mencari keberkahan dengan daripada menjelaskan, menunjukkan dua hadis yang mulia. Fal hadithul awal ajazani bihi al-allamatu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali. Adapun hadis yang pertama adalah hadis yang telah diijazahkan kepada saya oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Khatib, berbangsa Syam, berbangsa Syam atau daerah-daerah Syria, kemudian berbangsa Madinah, yang dimana beliau bermadhab Hambali. Wa ibn Uthman ibn Abbas ibn Uthman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Beliau adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, dari gurunya bersambung sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang maha mulia lagi maha agung. Qala ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku telah jadikan kezaliman di antara kalian itu hal yang haram, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya, dari sini jelas Allah telah mengharamkan perbuatan zalim kepada zatnya sendiri, ya. Dan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk daripada tidak melaksanakan perbuatan yang zalim. Oleh karena jauhkanlah perbuatan zalim, karena itu diharamkan. Kita bisa ambil hikmah dari sini bahwasanya Allah itu mengajarkan kita sebelum daripada Allah memberikan arahan, memberikan perintah, memberikan larangan, Allah telah memberikan contoh terlebih dahulu. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan hal tersebut. Ya, sebagaimana yang ini di dalam hadis Allah Ta'ala berfirman tadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim
telah diharamkan perbuatan zalim itu pada zatnya Allah Ta'ala. Oleh karenanya aku haramkan bagi kalian perbuatan zalim tadi. Setelah Allah mengharamkan pada dirinya, maka Allah menyuruh hamba-hambanya untuk tidak melakukan hal tersebut karena hal tersebut haram. Dan Allah menyuruh agar hamba-hambanya menjauhkan dirinya dari perbuatan zalim. Ya. Jadi Allah itu telah mencontohkannya terlebih dahulu. Jadi nggak usah protes. Ya, banyak. Contohnya lagi permasalahan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, masalah sholawat. Sebelum Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman itu untuk bersolat kepada Nabi, Allah dan para malaikat itu telah bersolawat terlebih dahulu. Allah telah mencontohkannya terlebih dahulu. Sehingga sepantasnya kita sebagai seorang hamba, ketika Rabb kita telah melakukan hal tersebut, lalu kenapa kita enggak gitu loh? Kenapa kita enggak melakukan hal tersebut? Padahal ganjarannya banyak. Seakan-akan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Ya. Oh, bukankah luar biasa sekali ganjarannya, luar biasa sekali keutamaan dari sebuah amalan, sebuah perilaku, sebuah hal, segala hal yang dimana Allah sendiri telah mempraktekannya. Seperti halnya contoh di bab sholawat ataupun bab pengharaman daripada perbuatan zalim tadi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya. Maka mohon petunjuklah kalian kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang telah aku beri makan padanya. Maka minta makanlah kalian kepadaku, niscaya aku memberi kalian makan. Ya ibadi, kullukum 'aidin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian padanya. Maka mintalah pakaian kalian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni segala dosa. Maka mohon ampunanlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberi mudarat kepadaku, lalu kalian memudaratkanku, dan kalian tidak akan sampai memberi manfaat kepadaku, lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sungguh seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang terakhir, manusia dan jin, mereka semua lebih takwa dari hati orang yang paling takwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah apapun di dalam kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya orang terdahulu di antara kalian yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua lebih durhaka dari hati orang yang paling durhaka, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun di dalam kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhiyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya
Seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua berada di satu tempat yang tinggi, lalu mereka semua meminta kepadaku, lalu aku memberi kepada setiap orang sesuai permintaannya, maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada padaku, melainkan hanya seperti jarum mengurangi air apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian yang aku perhitungkan bagi kalian, kemudian aku penuhi kalian dengan amal itu. Maka barang siapa menemukan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa menemukan kejelekan, maka janganlah sekali-kali mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Jadi di dalam hadis yang pertama, yang dimana Syekh Nawawi Al-Bantani ini mencoba untuk bertabaruk, mencari berkah di dalam dua hadis yang akan disebutkan nanti, yang salah satunya adalah hadis yang telah kita baca tadi. Itu adalah ringkasnya mengajarkan kepada kita bahwasanya semua hal itu berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, hatta usaha kita, hatta rezeki yang kita cari, hatta daripada ibadah kita, bahkan usaha kita untuk melakukan sesuatu, itu semua adalah pemberian Allah. Kita pasti adalah, contohnya gampangnya gini, kita mencoba cari rezeki atau mencari jodoh dan apalah, kita punya rasa ketertarikan ingin daripada kerja, ingin daripada mencari seseorang yang solehah, kalau yang cowok ya, yang cewek cari yang soleh, atau punya rasa keinginan untuk melakukan sebuah amal kebaikan apapun itu. Hakikatnya semua adalah dari Allah. Ketika ada orang mengatakan gak kerja gak dapat duit, gak kerja gak dapat rezeki, gak usaha gak dapat jodoh, ikhtiar. Nah, ikhtiar yang tumbuh dalam diri kita itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti itu. Semuanya berpusat kepada Allah. Seakan-akan Allah itu mengatakan pada kita, "Hei, rezekimu ada di sini, ambillah." Akan tetapi di dalam pikiran kita itu menggebu-gebu ingin semangat kerja. Wah, aku cocok di tempat ini, aku tak ngelamar, terus akhirnya kerja dapat, gajinya cocok dan ini seperti itu. Ya. Seakan-akan diisyaratkan bahwasanya Allah membisikkan kepada kita, "Wahai fulan, rezekimu ada di sana. Raihlah, aku telah memberimu taufikku, aku telah memberimu pertolonganku." Ya. Jadi rasa semua hal, hatta yang kita anggap sebagai semua itu hasil usaha kita, itu semua hakikatnya berpusat pada Allah. Allah yang memberi kita. Gampangannya seperti itu. Bahkan hal yang buruk pun hakikatnya semua adalah dari Allah. Makanya saya selalu mengatakan, ayo kita belajar daripada syariat sebagai senjata kita, sebagai pegangan kita, untuk daripada kita tidak kesannya tidak sampai salah arah, tidak sampai gila, gendeng dewe, tidak sampai. Karena syariat itu sebagai bahan kita untuk ikhtiar. Ya. Meskipun terdapat nanti sebuah ilmu tentang kesempurnaan daripada amal-amal yang kita lakukan, kesempurnaan dari ibadah-ibadah kita, yakni di dalam ilmu tasawuf, di dalam adabnya, di dalam keikhlasan, kesabaran, itu semua ada di dalam ilmu tasawuf. Tetapi jangan pernah meninggalkan yang namanya ilmu syariat, ilmu fikih, karena itu sebagai pegangan kita untuk di dalam kita itu biar gak ngawur, biar ada usaha, biar ada ikhtiarnya, biar gak wis pokok apa cari pangeran sak melakune ya apa ojo. Yo kata-kata iku bener-bener, cuman awakmu iku ngomong ngono iku biasanya umume wong nek ora paham fikih iku biasanya masalah mager, males gerak, wis gampangane ngoten. Males gerak terus jawabane nyalahno pangeran, nggo pangeran, apa cari Allah, apa cari
apa kersane Gusti Allah. Ngoten. Nggih. Soalnya pernah kula mirengaken ten kajian apa niki? Syarah Risalatul Jami'ah karangan daripada apa itu? Muallif daripada Adrofa Saudan ya, karangan daripada di kitabnya itu apa itu Anwarul Lamiyah ya, syarah daripada kitab Risalatul Jami'ah itu diterangkan, dijelaskan oleh beliau guru saya Habib Muhammad Ali Barakbah. Niku manusia itu memang ibaratnya sudah terbagi semua, gampangan ini semua itu memang kersane Gusti Allah, apapun itu kersane Gusti Allah. Tapi manusia itu punya hak. Allah itu memberikan hak kepada manusia, memberikan kebebasan kepada manusia untuk daripada dia memilih mana yang baik mana yang buruk. Dia mau memilih yang baik atau milih yang buruk gitu. Dan itulah yang menjadi penyebab daripada diberikannya manusia itu akal ya. Jangan kalian kira sesuatu hal yang buruk, anggap saja neraka itu bukan ciptaan Allah, dosa itu tidak menciptakan Allah. Kadang-kadang orang bertanya, kalau Allah menginginkan hambanya masuk ke surga, kenapa Allah malah menciptakan neraka? Kenapa Allah malah menciptakan dosa? Gampangannya kayak gitu. Nah, disitulah Allah memberikan hak kebebasan. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, memberikan petunjuk ya, di dalam Al-Quran. Nah, dari situ Allah membebaskan kepada manusia memilih apakah dia mau ikut dalam petunjuk ataukah tidak. Gampangnya seperti itu. Okay. Mau ikut rambu-rambu apa mau melanggar rambu-rambu. Contoh simpelnya di dalam penerapan kita lah. Lampu merah, lampu lalu lintas. Ketika warna merah mandek, berhenti. Apakah kamu memilih berhenti atau menerjang? Kalau berhenti, ya berarti berhenti. Insya Allah kamu akan selamat karena di situ sudah ada aturannya. Oke. Karena ketika lampu merah itu, lampu lalu lintas berwarna merah, kita berhenti, yang dari arah lain itu bergerak gitu loh, sehingga meminimalisir resiko untuk yang namanya kecelakaan. Tapi juga kamu bebas memilih mau menerjang, silahkan, tetapi ada resiko di sana akan terjadi kecelakaan, dan untuk bilangnya sampai terjerumus dan benar-benar terjadi kecelakaan. Ya, gampangannya kayak ngoten perumpamaan ini. Di sami Allah memberikan petunjuk, memberikan rambu-rambu, kamu mau ikut apa enggak? Kalau ikut, maka itu meminimalisir resiko yang kecelakaan, menghilangkan resiko kecelakaan. Tetapi kalau kamu menerjang rambu-rambu, ada resiko kecelakaan, bahkan sampai terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan di sini kalau diambil paling berat ya kecelakaan adalah sampai yang namanya keluar dari agama Islam, murtad lah, salah pergaulan terus akhirnya murtad dan apa gitu. Itu naudzubillah, itu hakikat apa ya, paling gampangnya kita mengartikan kecelakaan kalau bahas babakan agama niku. Tapi lek resiko kecelakaan niku sik ono harapan gawe balik, ngoten. Gampangane ngoten. Dan ono nipun neraka niku nggih damel ngumbah. Ya. Damel ngumbah dosa-dosane panjenenganipun. Ngresiki lah. Soalnya pangeran niku ngehiasi surga niku damel sesuatu sing apa ya? Sing apik, sing indah, gak ono satupun kotoran, gak ono satupun kejelekan di dalam sana. Sehingga lek kita masih ada kerontokan, keburukan di sana, maka ada sebagian ulama itu mengatakan diumbah sih, dicuci dulu di dalam neraka, ngoten. Selagi kita masih punya iman, sekali lagi kita masih bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Insya Allah panggah oleh syafaatipun Kanjeng Nabi, syafaatipun Allah Ta'ala ya, oleh syafaatipun Quran lek wong seneng maca Quran ya. Wis pokoke kabeh potensi swarga lek jare Gus Baha. Wis pokoke kabeh potensi surga. Sing penting siji aja sampai
nyekutono pangeran ngoten. Ya gampangane ngoten. Terus gitu dalam hadis niku disanjungkan bahwasane ojo putus asa kalian rahmatipun Allah. Ojo putus asa rahmatipun Allah. Allah itu ngerti. Allah itu tahu di setiap malam dan siang harinya kamu itu punya dosa. Kamu punya kesalahan, kamu berbuat kesalahan. Allah ngerti, Allah tahu. Dan di dalam hadis ini Allah mengatakan, aku itu tahu loh, kamu itu malam dan siang hari itu berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Oleh karenanya aku ini loh, Allah mengenalkan dirinya, aku ini maha pengampun dosa. Datanglah kepada aku, maka aku mohon ampunlah kepada aku, dan maka akan aku ampuni dosa-dosamu. Ya, di dalam hadis tadi disebutkan seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan yang namanya ampunan maghfirahnya Allah. Ar-Rahmanur Rahim, sifat Rahman Rahimnya Allah itu jangan diragukan wis. Wis jos gandos ya, makan itu kayak nah pertama Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus As-Salamul Muta'alim. Iku is kabeh ono mani kabeh asli. Pokoknya jangan sampai putus asa nggih. Ya. Sak bangsat dirimu, sak bajingan sampean kabeh. Sak ahli maksiat sampean kabeh, aja sampai putus asa kalian rahmatipun Gusti Allah. Napa meneh saiki bulan Ramadan dikatahi nggih, dikatahi ingkang tobati, ingkang nyuwun ampunanipun Gusti Allah. Diperbanyak mumpung masih dalam momen bulan Ramadan. Dan juga diisyaratkan di dalam hadis ini bahwasanya apa-apa yang kita lakukan, semua hal bahkan taat bahkan gak taat kurang efek, tidak punya efek di dalam dirinya Allah Ta'ala, tidak punya efek bagi Allah, gak punya efek, tidak ada efek timbal balik antara Allah dengan hambanya. Cuman kadang hambanya sing rada apa ya, rada tambeng, agak dugal, agak ngeyel, kayak ngono lah, semacam itulah. Kadang hamba itu agak ngeyel, dia melakukan ini pengen timbal balik dari Allah, ya ngono loh. Tapi Allah itu tidak pernah minta timbal balik kepada seorang hambanya. Kamu taat itu tidak pernah menambah apa yang ada di sisinya Allah. Kerajaannya Allah nambah ya, kuasanya Allah nambah, apa maneh derajatnya Allah nambah, pangkatnya Allah nambah. Wong Allah wis segala-galanya ya. Gak ngefek takwamu, setakwa apapun dirimu, itu tidak akan menambah daripada apa-apa yang ada di dalam dirinya Allah. Nambah sifatnya Allah ora. Allah tadi tambah sayang pada dirimu, iyo lah iku iyo. Wis sayang tambah sayang istimewa. Bahkan kon gak taat pun Allah itu sayang. Pokoknya zat paling apik iku pangeran. Sebaliknya, ketika kamu maksiat jauh dari Allah, tidak taat pada Allah, sering melanggar, banggel, itu nggak pernah ngefek sama Allah. Hatta keluar dari Islam pun ini nggak ngefek sama Allah. Tidak akan mengurangi apa-apa yang ada di kerajaannya Allah Ta'ala, tidak mengurangi derajatnya Allah Ta'ala, tidak menurunkan derajatnya Allah Ta'ala. Enggak. Mas gampangnya nih, kon taat gak taat aku gak ngurus, ngono lek cari pangeran. Astagfirullah. Nggih. Jadi niku kabeh ku pilihan. Gak ono efeke nak pangeran, pilihan. Lek ono sing apik lah pokok nglakoni sing elek ngoten lho. Wis lakoni sing apik ae wong yo nglakoni apik raspiro ngefek gawe pangeran. Apa meneh nglakoni elek tambah nyiksa dhewe. Nyiksa awake dhewe. Oke. Wal hadits tsani, lalu hadis yang kedua, ajazani bil allamatu Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhatin asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr ibn al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tubarak wa ta'ala arhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis yang kedua adalah hadis yang telah diijazahkan kepada saya oleh Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Setelah saya diijazahkannya oleh Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farahat Asy-Syafi'i dari guru-guru beliau yang bersambung kepada orang yang paling awal sampai kepada Abdullah bin Amr bin As dari sahabat Nabi bin Amr bin As dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi itu telah bersabda, orang-orang yang welas asih akan dikasih sayangi oleh Zat yang Maha Pengasih, Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan mengasihi kalian. Maknanya apa? Ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsanin ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim. Orang yang mengasihi makhluk yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan, yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya dengan cara yang baik kepada mereka, maka Tuhan yang Maha Pengasih akan berbuat baik kepada mereka. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira akilin bisyufqati alaihim. Kasih sayanglah kepada makhluk yang mampu engkau sayangi dari berbagai jenis makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, walaupun terhadap makhluk yang tidak memiliki akal, dengan menyayangi mereka. Wa du'aikum lahum birahmati wal maghfirati yarhamkumul malaikah, dan dengan doa kalian untuk mereka agar memperoleh rahmat dan ampunan, maka para malaikat akan merahmati kalian. Wa man rahimathu 'ammatun li ahli as-sama'i alladhina hum aktsaru min ahli al-ard, dan malaikat yang mengasihinya adalah meliputi semua malaikat penghuni langit, yang mereka jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. Jadi kasih sayanglah kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala semampu kalian. Siapapun, ketika kalian mampu menyayangi seseorang ataupun mungkin hewan, makhluknya Allah yang lain, kalian sayangi, merawat hewan, merawat tumbuhan dan apalah, hatta yang berakal, ini dikatakan hatta yang tidak berakal, dan kita menyayangi mereka, bahkan kita berdoa kepada mereka dengan penuh kasih sayang, dengan mengharap daripada agar Allah mengampuni mereka, maka malaikat akan mendoakan kita, maka malaikat akan merahmati kita. Dan jumlah malaikat itu ada banyak, penghuni langit ya. Malaikat itu ada banyak, dan ini malaikat yang dikatakan di sini keseluruhan, tidak hanya malaikat yang ada di bumi, tetapi juga malaikat penghuni langit. Dan malaikat penghuni langit di sini dikatakan itu jumlahnya lebih banyak daripada malaikat penghuni bumi, sehingga banyak sekali rahmat yang insya Allah kita dapatkan ketika kita mengasihi sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling mendoakan satu sama lain. Wala yajuzu li syakhsin ay yad'uwa li jami'il muslimina bi ghufri jami'i dhunubihim aw yad'uwa li fakiri bi nahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahhalu min hadzalika wa yaqulu hadha min ar-rahmati bil khalqi li'annahu khalifu li nususis syara'. Tidak boleh bagi seorang berdoa untuk seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh dosa mereka, atau berdoa untuk orang fakir, semisal berhutang 100 dinar dan orang fakir itu tidak mempunyai cara yang termudah untuk melunasi hutangnya itu, dan ia berkata ini rahmat Allah kepada makhluk, karena hal itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Insyaallah. Ruwiyal Ghazali fi an-Nawawi fi an-nawm faqila lahu ma fa'ala Allah bika faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qadimta alayhi.
Imam Ghazali pernah dilihatkan di dalam mimpi seseorang, pernah dilihat ya, Imam Ghazali itu pernah dilihat di dalam mimpi seseorang. Jadi ada orang itu pernah bermimpi bertemu, dilihatkan Imam Ghazali. Lalu ditanya kepada beliau, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu beliau menjawab, Allah menghentikan aku di hadapannya, dan Allah berfirman kepadaku, dengan bekal apa engkau menghadap kepadaku? Fasirtu adhkuru a'mali, lalu jadilah aku menyebutkan semua amalku. Faqala, lalu Allah Ta'ala berfirman, lam akbalha wa innama qabiltu minka data yaumin nazalat dubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fatarakta alkitabata hatta akhadat khattaha rahmatan biha. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menerima amal-amalmu. Sesungguhnya aku hanya menerima darimu amal yang pada suatu hari seekor lalat hinggap di atas tinta penamu untuk meminum tinta itu. Sementara engkau sedang menulis, lalu engkau berhenti menulis hingga lalat itu menghisap tinta itu karena rasa sayangmu kepadanya. Thumma qala ta'ala amdu bi'abdi ilal jannah. Kemudian Allah berfirman, bawa pergilah terus wahai para malaikat hambaku ke surga. Jadi pernah seseorang bermimpi bertemu dengan, dilihatkan Imam Ghazali, dilihatkan di dalam mimpinya itu Al-Imam Ghazali, yang dimana pada saat itu beliau Imam Ghazali ditanya oleh Allah Ta'ala, dengan apakah dia bisa menghadap kepada Allah Ta'ala, dengan bekal apa dia? Lalu Imam Ghazali bercerita tentang berbagai macam amal-amal yang beliau lakukan di dunia. Akan tetapi Allah menjawab, aku tidak menerima amal-amalmu. Ya, aku tidak menerima amal-amalmu kecuali satu hal, yakni ketika ada seekor lalat yang hinggap di atas penanya daripada Imam Ghazali, yang dimana pada saat itu Imam Ghazali itu sedang menulis. Akan tetapi Imam Ghazali itu menahan dirinya sampai lalat itu selesai daripada meminum tintanya karena bentuk kasih sayangnya Al-Imam Ghazali terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itulah amal yang diterima oleh Allah, dan itu menjadi sebab Al-Imam Ghazali di dalam keterangan ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu mulianya orang yang mengasihi sesamanya. Ya. Karena ketika seseorang itu bisa menerapkan sifat kasih kepada sesama makhluknya Allah Ta'ala, maka secara nggak langsung dia itu sudah terdapat di dalam dirinya terdapat di dalam dirinya itu salah satu sifat daripada Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kasih, yakni sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dan itu merupakan sifat yang mulia, dan ketika seseorang telah melekat sifat yang mulia tersebut, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mengasihi, ya, ketika sudah ada dalam diri seseorang sifat kasih, maka secara nggak langsung orang itu juga ikut terangkat menjadi mulia, dikarenakan sifat yang melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Wa min asbabi husnil khatimah al-muwadhabatu ala hadha ad-du'a wa huwa, dan di antara sebab-sebab meraih husnul khatimah, ya, di akhir daripada pembahasan muqaddimah beliau itu disisipkan doa-doa yang menjadi sebab kita bisa mendapatkan kematian yang baik, ya, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik di dalam kehidupan kita. Dan ini monggo diamalkan, ya, dan doanya nggak lain dan bukan, ya, adalah Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad ini dengan keindahan orang-orang yang kembali kepadamu di dua negeri, dunia dan juga akhirat, berupa kemuliaan bagi orang yang telah engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi salah satu sebab kita bisa mendapatkan akhir yang baik, kematian yang husnul khatimah, adalah dengan daripada
mendoakan sesama umat Islam, sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama doanya seperti apa? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga doa yang lain. Wa minhal muwadhabatu ala hadha du'ai baina sunnati subuhi wa fardhihi, dan diantaranya adalah merutinkan doa berikut ini, ya, doa yang bisa kita amalkan di antara salat sunnah subuh dan fardhu subuh. Wa huwa yakni Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah ampunan kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah kekurangan umat baginda kami Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahlah kekurangan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah umat baginda kami Muhammad. Allahumma khfad umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, peliharalah umat baginda kami Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh, wahai Tuhan seru sekalian. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah ampunan kepada umat baginda kami Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh, wahai Tuhan seru sekalian alam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkanlah umat baginda kami Muhammad dengan kelapangan yang segera, wahai Tuhan seru sekalian alam. Dan juga ada lagi, wa minha mulazamatu hada du'a, dan diantaranya adalah membiasakan membaca doa ini, yakni wa huwa ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa atini kulli syai'in. Ya Allah, wahai Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu, ampunilah aku akan segala sesuatu. Janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang setiap sesuatu. Janganlah engkau menghisabku mengenai segala sesuatu, dan berilah aku segala sesuatu. Allah Ta'ala alam. Ya, semoga yang singkat ini bisa membawa manfaat barokah, terkhusus untuk ana pribadi, untuk Al-Fakir pribadi, dan lebih-lebih untuk kaum muslimin pada umumnya. Ya, kurang lebihnya ketika ada salah kata, ucapan atau apapun itu yang mungkin menyakiti hati kalian semua, Al-Fakir secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini membawa manfaat barokah untuk kita semua. Semoga berkah ini semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala di dalam berbagai urusan fitni wa dunya wal akhirah, diampuni segala dosa-dosa kita, dan menjadi penyebab kita kelak mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkannya kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam. Wa ana rabbika bil salami yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.